emosi takut itu di umur 2-3 tahun. Pada umur 2-3 tahun, kalau orang tua lalai, 90,4 FM Sonora Medan. Sahabat Sonora masih di 10.12, masih bareng saya Rini Aprianti. Saya mau nanya juga sih ke sahabat Sonora, sudah lihat belum ya postingan di aplikasi video singkat yang menampilkan orang tua ya, ayah dan ibu memutar suara kuntilanak yang lagi tertawa gitu ya, Miss K istilahnya, dan setelah itu sengaja ninggalin anaknya yang ketakutan ngejar mereka, maksudnya ngejar orang tuanya, sementara mereka lari ke dalam kamar dan menutup pintu. Kebayang gak sih gimana takutnya tuh si anak, iya kan? Terus gimana, trauma gak? Wajar gak sih demi sebuah konten sampai sebegitunya? Nah, sahabat Sonora, kita bakal diskusi hal ini dengan Kamelani Fabiola, founder Karin Kahandira di 10.12. Kita semalam sempat ngobrol nih, kasih tau ke sahabat Sonora, kita ngobrol, gimana itu ya? Kayak menarik banget, bukan menariknya kita menarik lucu, tapi kayaknya gemes gitu ya, sama orang tua yang demi konten bisa sebegitunya. Prihatin sih sebenarnya ya, kita ngelihatnya prihatin. Dan bagi saya itu nggak ada lucu-lucunya sih. Di mana lucunya gitu ya? Saya justru prihatin dan merasa ini kayaknya perlu dijadikan bahasan deh, diskusi deh kita. Orang tua sama-sama duduk ya, kita diskusi. Positifnya apa sih gituin anak gitu ya? Lucunya di mana? Benar. Kan gini ya, ngelihat anak kita nangis kejer itu yang Mbak Rini lihat mungkin baru 1 atau 2 video ya. Saya itu sampai berkali-kali ketemu video yang sama dengan versi yang sama, tapi dengan tingkatan level yang berbeda-beda. Ada yang sekedar ditinggal lari tapi pintunya nggak ditutup. Ya. Ada yang lari pintunya dikunci, bahkan gitu. Sampai level yang paling tinggi itu sebelum lari matiin lampu dulu. Waduh. Niat banget kan? Niat banget nakutin. Niat banget gitu nakutin anak ya. Dan tentunya kan sebelum di post itu video, pasti kan orang tuanya lihat dulu ya hasil rekamannya ya. Happy gitu lihat anaknya nangis sampai kejer-kejer gitu ya. Itu yang saya sampai mikir, ini apakah konten seperti ini tidak dampaknya itu sama anak ya, pasti akan berat ya. Yang orang tuanya mungkin nggak, apakah mungkin orang tuanya tidak ngebayangin sampai ke situ ya, mungkin orang tuanya berpikir anaknya hanya takut 5-10 menit aja, setelah itu lupa lagi. Nah ini yang mungkin perlu kita omongin hari ini Mbak Rini. Beberapa waktu lalu kita kan memperingati Hari Anak Nasional kan, tahun 2022. Itu tema kita hari itu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Oke, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan hari ini di 10.12 bersama Lembaga Karin Kahandira kita juga bahas itu, anak pemberani, anak terlindungi. Maksudnya di sini apa nih kami? Bisa dibalik-balik sih katanya ya. Anak pemberani itu karena anaknya terlindungi. Bisa juga anaknya pemberani, dia bakal terlindungi. Karena kalau dia berani, dia juga punya power, punya kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Ya kan? Jadi orang tua itu, kenapa tema ini diusung ya? Karena memang Indonesia kan menginginkan anak-anak itu dibentuk karakternya di rumah. Kita mau bentuk anak-anak yang kuat, anak-anak yang cerdas, sehat, ya, mandiri, kreatif, produktif, ya. Dibentuknya itu di rumah. Jadi harapannya orang tua itu harus bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai salah satu fungsinya adalah pelindung. Iya benar. Ya kan. Nah ini kan bertolak belakang dengan tadi yang kita bahas, konten yang kita bahas gitu. Yang harusnya orang tua itu membuat anaknya jadi pemberani, yang harusnya orang tua melindungi anak-anak dari hal-hal yang menakutkan, nah kok malah jadi aktor yang menakut-nakuti anaknya kan gitu ya. Nah ini kan makanya saya bilang di awal sebenarnya saya prihatin sih gitu ya. Nah, jadi harusnya orang tua itu berpikir
Gimana melindungi anaknya, gimana supaya anaknya tumbuh menjadi anak yang pemberani, jangan yang penakut. Sedangkan tidak ditakut-takutin aja, anak juga takut. Anak-anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang penakut loh. Tidak perlu ditakut-takuti sama orang tuanya. Yang belum lagi yang seperti jadi terakhirnya introvert gitu ya. Betul, anak-anak yang introvert, anak-anak yang menarik diri dari lingkungan, ya, anak-anak yang minder, anak-anak yang tidak percaya diri, takut dengan keramaian, ya kan, takut dengan orang asing, takut dengan makhluk-makhluk dalam hayalannya, monster-monster dalam hayalannya. Itu orang tua nggak perlu nakut-nakutin. Mbak Rin, anak-anak itu ya belajar mengenal emosi takut itu di umur 2-3 tahun. Pada umur 2-3 tahun, kalau orang tua lalai mengenalkan emosi takut, ya, mengajarkan kepada anak bagaimana mengendalikan takutnya, bagaimana mengatasi takutnya, itu anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang penakut. Banyak orang tua yang berpikir, ini kalau anak-anak masih kecil takut itu kan biasa. Itu juga kalau udah besar bakalan berani sendiri. Itu paradigma yang salah. Tidak semua anak bisa belajar sendiri, ya, untuk mengatasi takutnya. Terus nanti ketika besar dia jadi pemberani. Tidak semua anak. Hanya beberapa anak yang beruntung saja, gitu ya. Mungkin dia menjadi berani bukan karena orang tuanya, tapi karena lingkungan, karena sekolah, karena keluarga yang lain, gitu ya. Tapi kan ada juga anak-anak yang ketika kecil dia takut, sampai besar juga tetap penakut, malah jadi lebih penakut gitu. Dia takut-takutin pula ya kan? Iya, karena anak-anak yang penakut itu biasanya ketika di waktu kecil itu mungkin takutnya sama takut-takut hal-hal yang menurut kita irasional gitu ya. Takut sama hantu lah, takut kesedot lubang WC lah gitu. Takut kalau duduk di toilet ntar kesedot gitu. Takut yang menurut orang tua mungkin nggak masuk akal gitu. Nah itu dianggap orang tua nanti juga kan kalau dia udah gede bakalan ngerti itu nggak bakal terjadi, bakalan berani sendiri gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang tumbuh besar tetap penakut, ini kan merugikan banget buat anak gitu, karena dia jadi tidak berani melakukan hal-hal yang baru, ya kan, tidak berani menerima tantangan, tidak berani mencoba karena takut salah, tidak berani melakukan sesuatu karena takut dimarahin. Banyak hal-hal yang dia takutkan sebelum dia memulai sesuatu yang baik gitu. Ini akan menghambat kesuksesan anak di masa depan kan. Jadi anak-anak itu harus berani. Anak-anak harus berani menerima resiko, anak-anak harus berani menerima challenge, tantangan, anak-anak harus berani belajar hal yang baru. Nah itu orang tua yang harus support. Tugas kita juga ya. Betul. Jangan dari kecil udah ditakutin sama dokter. Gimana anaknya mau jadi dokter? Ngelihat jarum suntik aja udah takut, ya kan? Atau mungkin jadi polisi, nanti awas nanti ditangkap polisi. Jangan main di luar maghrib-maghrib. Nah itu menarik juga tuh, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Gak cuma hantu loh anak-anak takutnya. Benar banget. Kita masih akan lanjutkan. Saya pengen tahu penyebab anak jadi takut tuh apa aja sih. Nah sahabat saudara, kita masih akan lanjutkan sesaat lagi.